Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan di majelis ilmu di salah satu rumah Allah. Kita senantiasa memohon tambahan ilmu, kita memohon kemudahan dalam mengamalkan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu, dan juga kita senantiasa memohon kepada Allah keteguhan sampai ajal menjemput kita. Baik, bahasan kita pada kesempatan malam ini masih melanjutkan pembacaan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus. Bab yang akan kita bahas tentang al-istiqamah. Namun sebelumnya kita sampaikan fawaid tentang bab yang sebelumnya, yaitu taqwallah, tentang ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Di sini disebutkan oleh muallif ada 10 fawaid. Ada 10 fawaid. Al-faidah al-ula dari bab taqwallah Azza wa Jal, yang pertama adalah manzilatut taqwa fil kitabi was sunnah. Kedudukan taqwa Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran dan sunnah. Artinya kedudukan taqwa kepada Allah Azza wa Jal ini amatlah tinggi, bahkan wasiat Allah kepada umat, kepada manusia, baik itu umat Muhammad atau umat sebelumnya, adalah untuk taqwa Allah Azza wa Jal. Demikian pula bekal yang Allah perintahkan kita untuk kita berbekal di dunia ini adalah dengan taqwa Allah Azza wa Jal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Demikian pula hadis-hadis Nabi SAW telah kita jelaskan tentang pentingnya taqwa Allah Azza wa Jal. Adapun yang kedua, al-faidah ats-tsaniyah haqiqatut taqwa wa bayanu hukmiha wa fadliha. Tentang hakikat taqwa telah dijelaskan nukilan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bukanlah takwa itu hanya meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemungkaran, kesyirikan, melainkan melakukan perintah Allah, melakukan ibadah, apa yang Allah perintahkan. Ini juga termasuk takwa Allah Azza wa Jal. Hakikat takwa yang telah disampaikan pada kesempatan yang lalu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah atas ilmu, atas petunjuk dari Allah, dan menginginkan pahala di sisi Allah. Demikian pula meninggalkan maksiat Allah atas cahaya dari Allah, atas ilmu, takut akan azab Allah. Inilah hakikat takwa, mencakup fi'lu ma amarallahu bihi wa ijtinabu ma naha an. Jadi mencakup, meliputi apa-apa yang Allah perintahkan dan juga meninggalkan segala bentuk larangannya. Wa bayanu hukmiha, hukum taqwa Allah Azza wa Jal adalah wajib, fardu ainin.
Banyak sekali ayat-ayat anittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Anittaqullah ini wasiat-wasiat. Kalimat ittaqullah adalah fil amr, takwalah kalian kepada Allah. Jadi ini suatu kewajiban setiap muslim, muslimah, mukmin, mukminah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang antum hafal semua insyaallah, ittaqillaha haitsu ma kunt. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan takwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi hukumnya wajib. Setiap kita wajib takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa fadluha, keutamaannya banyak sekali, keutamaan takwa. Tentunya keutamaan yang diharapkan oleh manusia, oleh mukmin, mukminah adalah dijauhkan dari azab Allah dan dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jalla. Dan banyak keutamaan at-taqwa. Pada kesempatan yang lalu telah saya sarankan at-tullab untuk merujuk tulisan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang fawaid taqwa Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Di sana dijelaskan banyak fawaid dan keutamaan. Al-thalitha at-taqwa wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin wa wasiyatun nabiyyi li ummatihi. Dari bab yang telah lalu, faedah yang ketiga, bahwasanya takwa adalah wasiat Allah kepada para pendahulu dan yang manusia yang akan datang, al-awwalin wal akhirin. Demikian pula wasiat Nabi kepada umatnya ketika haji wada, beliau mewasiatkan takwa Allah Azza wa Jalla. Ketika ditanya oleh dalam hadis Irbad yang telah kita sampaikan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat ta'ah. Banyak sekali beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk takwa Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, atharul hasanati ala qalbil abdi wa jawarihi. Pengaruh perbuatan baik, ketaatan kepada Allah atas hati hamba dan juga atas anggota badannya. Artinya telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu bahwasanya takwa ini bukan hanya kalimat diucapkan dengan lisan saja, melainkan harus dibuktikan dengan amalan, ketaatan, sholat 5 waktu, kemudian juga nawafil, ketaatan-ketaatan yang lain, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula amalan-amalan yang lain, baik itu amalan anggota badan, amalan lisan, amalan yang lainnya. Dan ini akan berpengaruh kepada hati. Mungkinlah kita sampaikan alaqah at-talazum antara hati dengan anggota badan. Artinya apabila hati baik, insyaallah anggota badan yang lain akan baik. Demikian pula apabila seorang melakukan ketaatan karena Allah bukan untuk mendapat pujian, ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan tadi akan bisa membersihkan, memperbaiki hati hamba. Jadi ada talazum nantinya. Ada at-talazum, ada alaqah, ada hubungan antara hati dengan anggota badan. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Abbas, nukilan yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahwasanya pengaruh kebaikan itu akan mencerahkan hati, mencerahkan wajah, menerangi hati, menguatkan badan, meluaskan rizki, kecintaan kepada sesama makhluk. Ini asal
al-hasanah, amalan-amalan baik, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Faedah yang kelima, makanatut taqwa fi qulubis salaf. Kedudukan takwa di hati ulama salaf. Telah dinukilkan nukilan Umar ibn Abdul Aziz bahwasanya amatlah banyak mereka yang menyampaikan takwalah kalian kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah, namun sedikit sekali yang mengamalkannya. Demikian pula suatu ketika seorang laki-laki menyampaikan kepada Abu Hanifah, takwalah engkau kepada Allah. Kemudian Abu Hanifah gemetar dan menggigil atas apa yang disampaikan oleh laki-laki tadi, dan dia mengucapkan jazakallahu khairan, tidak tersinggung. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya takwa di hati as-salaf itu amatlah agung, memiliki tempat. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam, hajatul ibad ila tadzkir bittaqwa. Kebutuhan hamba untuk senantiasa diingatkan akan takwa Allah. Ketika Abu Hanifah rahimahullahu taala diingatkan seorang laki-laki untuk takwa Allah Azza wa Jal, ittaqillah, kemudian dia mengucapkan jazakallahu khairan, terima kasih. Kemudian dia menyampaikan alangkah pentingnya, alangkah butuhnya manusia setiap saat untuk dinasihatkan, disampaikan kepadanya hal semacam ini. Jadi kalau ada yang menyampaikan kepada kita ittaqillah, mungkin kita mesti koreksi apa yang mungkin ada yang salah, mungkin ada ucapan yang salah yang diucapkan, atau perbuatan yang salah, atau ketaatan-ketaatan yang kurang untuk dilakukan, kewajiban-kewajiban yang dilalaikan. Jadi jangan kemudian kita tersinggung dengan semacam nasihat, karena an-nasihat dikatakan oleh Nabi, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Ketika ditanya, qalu liman? Qala lillah wa li kitabi wa li rasuli wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Nasihat ini penting bagi sekalian manusia. Faedah yang ketujuh, ta'dhimus salaf litadhkiri bittaqwa wa adami anafatihim minha awil inkari 'alal mudzakkiri biha. Faedah yang ketujuh adalah bagaimana as-salaf mengagungkan kalimat atau nasihat takwa ini. Sebagaimana tadi nukilan yang dinukilkan Abu Hanifah ketika diingatkan rahimahullah tentang takwa. Wa adamu anafatihim minha. Dia tidak mencemooh atau istilahnya tidak bangga diri dan mencemooh yang lain, atau tidak mengingkari yang mengingatkannya itu, tidak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka sangat mengagungkan nasihat tentang takwa ini. Faedah yang kedelapan, hilmanul mu'ridin 'anit taqwa minal fawzil 'azim. Terhalangnya mereka yang berpaling dari takwa Allah Azza wa Jal dari apa? Al-fawz al-'azim, yaitu jannah, al-fawz, kemenangan atau kesuksesan atau keberuntungan yang agung, yaitu mendapatkan surganya Allah Azza wa Jal. Mereka yang berpaling dari ketakwaan kepada Allah, tidak takwa Allah Azza wa Jal, maka mereka akan muhaddad bil azab, yakni mutawa'adun, akan diancam dengan azab Allah Azza wa Jal, sesuai sejauh mana dia berpalingnya kepada Allah Azza wa Jal.
Makanya dalam hadis yang telah kita sampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Ketika ditanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Perhatikan pada hadis ini. Siapa yang mentaatiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk surganya Allah. Wa man asani faqad aba. Siapa yang mendurhakaiku, maksiat kepada Nabi, maksiat kepada Allah, mendurhakai Allah, maka dia telah enggan masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi masing-masing ada balasannya. Kebaikan ada balasannya, kejelekan pun ada balasannya. At-tasi'ah, faedah yang ke-9, khata'u man qassara taqwa ala tarki sayyi'at. Kesalahan seorang yang menafsirkan takwa itu hanya meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kejelekan, kemungkaran. Memang tidak salah ya, ketika seorang melakukan atau dusta, misalkan mengucapkan dusta, kita tahu dia dusta. Dusta adalah suatu hal yang mungkar. Kita katakan ittaqillah, ittaqillah ya akhi, la takdzib. Nah, ini betul. Cuman jangan difahami bahwasanya takwa itu sebatas ketika kita melihat kejelekan kemudian kita katakan ittaqillah. Tidak. Sebagaimana yang dinukilkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, takwa itu mencakup imtisal al-awamir, menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Jadi kalau kita melihat misalkan seorang yang melalaikan kewajiban, ittaqillah. Demikian pula seorang yang kurang dalam melakukan ketaatan, ya kita ingatkan ittaqillah. Intinya takwa Allah Azza wa Jalla ini mencakup melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Faedah yang ke-10 yang terakhir, at-taqwa an-nafi'ah hiya allati ijtama'a fiha fi al-fi'l wat-tarki al-ilmu wal-khawfu wal-raja. Takwa yang betul-betul manfaat apabila terhimpun dalam suatu perbuatan atau meninggalkan, maksudnya fil fi'il una fi fi'li ta'at, fil fi'il ay fi fi'li ta'at, wa tarki ay fi tarkil ma'asi, fi tarki as-sayyi'at. Karena hakikatnya setiap mukminah tidak luput dari amrun wa nahyun. Kalau kita lihat ahkam taklifiyah itu kan, bagi yang belajar usul itu ada 5 ahkam taklifiyah. Ada fi'il wa tarkun. Fi'il perbuatan meliputi wajib wa an-nadab, al-ijab wa an-nadab. Sesuatu yang wajib, salat 5 waktu misalkan, puasa Ramadan misalkan, ini kan membutuhkan fi'il, membutuhkan perbuatan, amalan, ketaatan. Demikian pula zakat yang wajib ya. Kemudian juga meliputi juga fi'il ini meliputi an-nadab. An-nadab itu yang sunnah. Misalkan seorang sholat sunnah rawatib, sunnah duha, tahajud, puasa Senin Kamis sunnah, atau juga sedekah yang sunnah. Nah, ini semuanya termasuk fi'il. Jadi al-fi'il itu meliputi al-ijab
wan nadb. Adapun at-tarku meninggalkan meliputi dua hal. At-tahrim wa al-karahah. Misalkan seorang meninggalkan kesyirikan, meninggalkan dusta, meninggalkan, ya wajib meninggalkan. Dia menjauhi yang Allah larang itu wajib, suatu kewajiban. Dan at-tarku ini tidak membutuhkan fi'il. Namanya meninggalkan. Tidak membutuhkan suatu amalan, perbuatan. Makanya dikatakan di sini at-taqwa an-nafi'ah hiya allati ijtama'a fiha fil fi'il. Fi'il di sini meliputi al-wajibat wa al-mustahabbat. Wa at-tark meliputi al-muharramat wa al-makruhat. Apabila terkumpul tiga hal al-ilmu. Ketika seorang meninggalkan suatu maksiat atas dasar ilmu, dia tahu dusta tidak dibolehkan oleh Nabi SAW. Dia tahu az-zina muharramun. Dia tahu ada ilmunya. Bukan hanya, ini pentingnya ilmu ini. Dalam melakukan ketaatan dibutuhkan ilmu. Dalam meninggalkan maksiat dibutuhkan ilmu. Artinya ilmu apa? Kita mengetahui dalil dasarnya. Oh, ini perintah Allah yang wajib kita lakukan. Ini maksiat yang wajib kita jauhi. Ada ilmunya. Wal khauf, ada rasa takut. Mengapa ini penting? Bahasan al-khauf telah kita selesaikan di halaman 112. Demikian pula Ar-Raja halaman 117 bab yang sebelumnya. Al-khauf wal-raja ini dalam ibadah khususnya merupakan kewajiban, merupakan hal yang harus ada dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan adanya al-khauf, rasa al-khauf, takut akan azab Allah, takut akan nerakanya Allah, kita akan termotivasi meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kesyirikan, karena adanya azab Allah akan membalas setiap kesalahan dan dosa. Ar-raja pun hendaknya ada atau wajib ada pada hati. Ketika kita mengharapkan surganya Allah, ampunan Allah, tentunya kita akan termotivasi melakukan, meningkatkan ibadah. Jadi ini dua hal, khauf wa raja, didasari atas ilmu. Ada tiga ya, al-ilmu, al-khauf wa raja. Ini adalah asas taqwa an-nafi'ah, pondasi dalam takwa yang an-nafi'ah, yang manfaat, baik itu dalam melakukan ketaatan atau dalam meninggalkan ma'asi. Baik, ini fawaid yang disebutkan oleh muallif. Selanjutnya al-muallif hafizahullah menyebutkan bab tentang al-istiqamah. Dan sebagaimana biasanya disebutkan ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-istiqamah, kalau kita lihat penafsiran as-salaf, banyak sekali penafsiran yang menjelaskan tentang al-istiqamah. Namun nanti akan berujung kepada satu titik, yaitu luzumus sunnah, luzumus sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-istiqamah, sebagian menyebutkan, dinukilkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu
tentang al-istiqamah, suatu ketika ditanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anil istiqamah, beliau menjawab, alla tusyrika billahi syai'a. Janganlah engkau menyekutukan Allah Azza wa Jal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjelaskan al-istiqamah, antastaqima 'alal amri wan nahi. Artinya engkau mengikuti, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang istiqamah, dia mengatakan ikhlasul amali lillah. Ikhlasul amal lillah. Mengikhlaskan amalan karena Allah, hakikat tauhid. Ketika seorang mengikhlaskan amalan karena Allah Azza wa Jalla, tidak menginginkan pujian, tidak menginginkan riya'an wa sum'atan, maka dia telah mentauhidkan Allah, betul-betul mewujudkan hakikat tauhid kepada Allah. Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang istiqamah bi annaha ada'ul faraid, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita lihat antara takwa dengan istiqamah ada kemiripan. Intinya istiqamah itu berjalan di atas sunnah, menapaki sunnah, meniti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Hasan al-Basri tentang istiqamah, istaqamu ala amrillah. Istiqamah di atas perintah Allah, sehingga dia menjalankan ketaatan-ketaatan dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Masih banyak ucapan as-salaf tentang hal ini. Mujahid rahimahullah ketika menjelaskan istiqamah, istaqamu ala syahadat alla ilaha illallah. Jadi kalau antum lihat ketika Allah Azza wa Jalla menyampaikan innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ada di dua ayat, di dua tempat. Ayat ini banyak sekali penafsiran as-salaf tentang ayat ini. Innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun tatanazzalu 'alaihimul malaika. Banyak fawaidnya. Baik. Yaqulu al-muallif, untuk istiqamah ini ada satu kitab bagus yang ditulis oleh Syekhuna Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Kutaib kecil dan penting untuk dibahas atau dibaca oleh talib ilm, yaitu 10 kaidah dalam mewujudkan istiqamah. Bagus sekali. Bagaimana seorang bisa istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Ada 10 kaidah yang beliau jelaskan. Mungkin nanti kita singgung sedikit apa saja kaidah ini, 10 kaidah itu yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad. Kutaib kecil, Ashru Qawaid fi al-istiqamah. Baik, yaqul muallif qala babu ma jaa fil istiqamati fil aqwali wal a'mali wal qulubi. Nah, ini kalau kita lihat judulnya saja jelas. Jadi istiqamah itu bukan hanya pada hati saja. Istiqamah itu juga mencakup ucapan, dalam amalan, dan dalam hati. Jadi dari judul ini bisa disimpulkan nantinya, memang asal istiqamah itu istiqamatul qalb. Istiqamah asalnya itu adalah di hati. Asal istiqamah
adalah istiqamatul qalbi. Sebagaimana disebutkan oleh satu riwayat Imam Ahmad dihasankan oleh Al-Albani, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Jadi asal istiqamah itu adalah istiqamahnya hati. Kalau hati istiqamah, insya Allah akan mudah anggota badan yang lainnya untuk istiqamah. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidaklah akan istiqamah keimanannya hamba sehingga hatinya itu istiqamah. Dan istiqamah hati ini adalah apabila istiqamah di atas tauhid, tidak menyekutukan Allah Azza wa Jal, senantiasa tawakal, takut, harap hanya kepada Allah Azza wa Jal. Yaqul muallif setelah menyebutkan judul istiqamah fil aqwali wal a'mali wal qulub, kemudian menyebutkan dua ayat. Ayat yang pertama, qala Allah Ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Azza wa Jalla menegaskan pada surat Fussilat ayat 30, 31 dan 32 yang dinukilkan oleh muallif, bahwasanya sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhanku adalah Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepadanya dan mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan gembiralah kalian dengan pahala yang Allah sediakan, yang Allah janjikan kepada kalian, yaitu surganya Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami pelindung kalian, pelindung-pelindungmu kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian akan memperoleh apapun yang kalian inginkan ketika di surganya Allah, dan yang kalian apa yang kalian inginkan dan yang kalian mintalah. Nuzulam min ghafurur rahim, yang mana ini adalah suatu kehormatan bagi kalian, bagi mukmin ya, dari zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dikatakan oleh ahli tafsir tentang ayat yang 30 tadi, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mereka yang mengatakan Tuhan kami Allah. Kita semua meyakini iman Tuhan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Tsumma istaqamu, kemudian dia berpendirian teguh istiqamah. Yaqul ahli tafsir, alam tisali awamirihi wajtinabi nawahi, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau Sa'di sama mengatakan mereka yang melafadzkan, mengucapkan syahadah, artinya telah mengakui, meyakini Allah adalah Tuhannya, Allah adalah sesembahannya, kemudian dia berserah pasrah dengan perintah Allah, istaqamu ala sirat, dan dia istiqamah di atas siratal mustaqim.
sebagaimana yang Allah firmankan yang senantiasa kita baca, ihdinas siratal mustaqim fala khaufun tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu. Perhatikan di sini kalimat alla takhafu wa la tahzanu. Dikatakan oleh As-Sa'di, dan ini kadang kita sebagai manusia kadang ada rasa takut dan sedih. Takut akan hal yang akan datang. Wah, takut mungkin nanti anak-anak saya tidak semapan saya misalkan, atau takut, perasaan takut itu ada. Wajar kalau dia dalam batas-batasnya. Sedih atas hal yang terlewatkan. At-Talib sedih belum menghafalkan 30 juz. At-Talib sedih belum menghafalkan ini. Ya wajar. Namun di sini ketika Allah Azza wa Jalla jelaskan kepada seorang mukmin yang istiqamah, dijelaskan malaikat akan turun kepadanya dan mengatakan, alla takhafu, janganlah kalian takut atas ma'ala ma yastaqbil min amrikum, atas apa yang akan menghadapimu di masa akan datang. Jadi al-mu'min yang istiqamah di jalan Allah, dia tidak akan sedih. Misalkan anak-anaknya selanjutnya Allah Azza wa Jalla yang akan menjaganya. Selama mereka menjaga Allah, menjaga batasan-batasan Allah Azza wa Jalla, Allah pun akan menjaga mereka. Tidak akan sedih akan apa yang menimpa ke depannya, apa baik itu untuk dia atau untuk anak-anaknya. Wala tahzanu, dan kalian tidak akan gelisah atau sedih, tidak akan takut dan tidak akan sedih atas yang terlewatkan. Mungkin terlewatkan apa yang sudah terlewatkan, tidak sedih karena yakin akan apa yang telah Allah tetapkan, iman dengan takdir qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kaitan dengan al-mu'min yang istiqamah di jalan Allah. Dia akan iman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam surat Al-Hadid itu, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa faedahnya? Pada ayat yang selanjutnya dijelaskan, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak merasa sedih dengan apa yang terlewatkan. Kalau sudah iman dengan takdir, waduh ini saya terlewatkan transaksi jual beli 50 juta lewat. Sudah, itu muqaddar, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan senantiasa iman dengan takdir Allah Azza wa Jalla dan mengupayakan yang terbaik. Tetap mengupayakan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, itulah keutamaan iman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak merasa senang, maksudnya tidak gembira dengan apa yang Allah karuniakan. Artinya ya senang, tapi tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya. Ada orang yang senang sampai lupa akan kewajibannya. Lah, tetap senang apapun yang Allah karuniakan kepada kita. Naam, kita nafrah, tapi dalam batasnya, dengan kita tetap menjalankan kewajiban, menjauhi larangan, bukan kemudian melampaui batas. Jadi ayat ini jelas sekali tentang keutamaan istiqamah. Tidak akan takut akan apa yang dia dapati kelak, mustakbal, di hari-hari esok. Maksudnya di dunia, apa yang akan menimpa mungkin anaknya, sudah Allah Azza wa Jalla, yakin kepada Allah Azza wa Jalla.
ya tentunya tetap mendidik anak-anak untuk mentauhidkan Allah, untuk takwa Allah, melakukan ketaatan-ketaatan, menjaga batasan-batasan Allah. Selama anak-anak atau kita juga menjaga batasan Allah, maka Allah pun akan menjaga kita. Pada ayat yang 31 dijelaskan akan faedah istiqamah, yaitu mendapatkan pahala surganya Allah Azza wa Jal, dan dijamin di situ dikatakan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi kesimpulan pada ayat-ayat ini tentang istiqamah. Pada ayat yang kedua, surat Al-A'raf ayat 175 176. Di sini kalau kita lihat tidak dijelaskan tentang istiqamah. Namun Allah menyebutkan sekelompok manusia yang menyimpang. Artinya apa? Dia yang menjauh dari istiqamah. Dijelaskan tentang akibatnya. Wa qala ta'ala watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Allah Azza wa Jalla jelaskan di sini tentang sekelompok kaum yang menjauh, tidak istiqamah, tidak menjaga batasan-batasan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi maksiat Allah. Watlu alaihim, dan bacakanlah wahai Muhammad atas mereka tentang berita yang telah kami berikan, berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya minal yahud wan nasara, dan juga yang lainnya. Fansalakha minha, kemudian dia melepaskan ayat-ayat itu, artinya tidak melakukan perintahnya, tidak mengindahkan dan tidak melakukan perintahnya, tidak menjauhi larangannya. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin, kemudian diikuti oleh syaitan. Syaitan membisikkan bisikannya dan mereka termasuk orang-orang yang sesat. Yaqulu ahli tafsir tentang ayat ini, wahai Nabi, bacakanlah atas kalian tentang ini kepada Bani Israel. Disebutkan di sini tentang Bani Israel, al-Yahud wa Nasara, yang mana kami turunkan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Fa'alimaha, mereka mengetahui yang hak, walakinnahu lam ya'mal biha. Jadi telah sampai kepada mereka ayat-ayat Allah, faham yang hak, namun tidak mengamalkannya. Bal tarakaha wan khala'a minha, mereka meninggalkannya dan melepas, bagikan melepas baju begitu. Jadi tidak mengindahkan perintah-perintah Allah. Dikatakan oleh As-Sa'di, in salakha minal ittisafil haqiqi, jadi mereka berlepas dari sifat ilmu, maksudnya sifat yang Allah sampaikan, sifat-sifat yang disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Artinya mereka tidak mensifati dengan akhlak yang baik, tidak mengamalkan amalan ketaatan, maka mereka akan diikuti oleh syaitan, dibisiki-bisiki oleh syaitan, dan menjadi golongan yang
Al-ghawin. Al-ghawin ini kebalikan dari ar-rasyid. Ar-rasyid, al-ghawi. Ar-rasyid itu yang mendapatkan petunjuk, melakukan, kita katakan al-khulafa ar-rasyidun. Khulafa ar-rasyidun yang mendapat petunjuk, melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kalau al-ghawin kebalikannya, yang sesat. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, walau syi'na, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Namun tetapi mereka cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan-keinginannya. Famathaluhu kamathalil kalb, maka perumpamaan mereka bagaikan anjing, seperti anjing jika kamu menghalaunya kemudian dijulurkan lidahnya. Demikian pula perumpamaan jadi dia menjulurkan lidahnya, anjing menjulurkan lidahnya. Demikian pula perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, maka ceritakanlah kisah-kisah ini agar mereka berpikir. Jadi intinya di sini pada ayat ini tidak dijelaskan tentang istiqomah, namun balasan bagi mereka yang jauh dari istiqomah. Mereka yang, jadi kadang kita perlu ya melihat pahala yang disediakan oleh Allah bagi yang istiqomah. Demikian pula kita juga perlu mengetahui balasan bagi mereka yang meninggalkan istiqomah. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus gitu. Jadi kalau ayat Fussilat 30, 32 sampai 32 jelas di sana perintah istiqamah, balasan-balasan keutamaan istiqamah. Pada ayat Al-A'raf 175, 176 di sana dijelaskan sebaliknya, mereka yang menghindar atau tidak istiqamah, menjauh dari perintah Allah akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kaitan dengan istiqamah ini, Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin bab yang ke-8 ada bab al-istiqamah. Kalau kalian kurang dalilnya ya tentang istiqamah, bisa dilihat Riyadhus Shalihin lin-Nawawi. Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi, di sana dijelaskan beberapa dalil. Bab yang ke-8 itu bab al-istiqamah. Kalau tidak salah bab yang ke bisa disebutkan ayat-ayat Yaqul al-Imam An-Nawawi rahimah. Baik. Babul istiqamah. Di sana disebutkan beberapa ayat. Ayat yang telah kita sampaikan, kita bacakan sebagiannya, yaitu innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika. Ayat ini. Kemudian ada ayat yang satunya, wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah. Al-Ahqaf ayat 13-14. Kemudian juga disampaikan tentang ayat surat Hud ayat 113. Fastaqim kama umirta. Dan ayat ini sebetulnya ayat yang wadih dan jelas sekali. Istiqamah itu di atas perintah Allah sesuai yang diperintahkan
sesuai yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Tidak bisa seenak hati kita. Fastaqim kama umir. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis-hadis. Dan ana ansahukum aidan, nanti insyaallah kita singgung kitab alaikum bi kitab Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, 10 qawaid fil istiqamah. 10 kaidah dalam istiqamah, bagaimana kita mewujudkan istiqamah. Salah satunya disebutkan oleh beliau, istiqamah ini adalah minnah ilahiyah, adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Istiqamah ini adalah satu karunia dari Allah Azza wa Jalla. Jadi yang memberikan istiqamah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya kita hendaknya banyak memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini kan juga doa minta kita istiqamah. Dan kita dalam salat kita senantiasa mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Jadi hendaknya kita jemput hidayah ini dengan kita bermajelis ilmu, dengan kita memahami sunnah, dengan kita mempelajari ketauhidan, menjauhi kesyirikan. Nah, ini semuanya dalam rangka untuk istiqamah kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya istiqamah itu adalah luzumu sunnatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan hadis Qul amantu billahi tsumma istaqim, insyaallah akan kita sampaikan. Baik, kita naqif ila huna, kita cukupkan di sini. Ada satu soal nanti saya jawab setelah adzan aja lah. Adzan dulu aja ya. Ada satu soal minta jawab nanti. Setelah soal adzan ya. Allahu Akbar.
La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ada satu penanya, saya ingin komentar sedikit tentang apa yang ditanyakan. Bagus apa yang disampaikan, cuman saya sedikit ada masukan. Assalamualaikum ya Ustaz, hal irtikabul abdi fi maksiatin tsumma taba 'ala Allah. Bukan ila ya. Taba 'ala Allah itu artinya Allah mengampuni dosanya. Kalau taba ila itu beda. Jadi jangan dikatakan taba 'ala Allah. Taba 'ala Allah itu Allah mengampuni. Tubtu ilallah fataballahu alayya. Nah itu. Tubtu ilallah fataba Allah alayya. Allah mengampuni dosaku. Ba'da dzalik qata istiqamatu fi taatillah. Apakah jika seorang hamba terjatuh kepada maksiat kemudian taba 'ala Allah, di sini taba Allah, taba ilallah ba'da dzalik, kemudian dia taubat kembali kepada Allah, dia memutus istiqomahnya dari ketaatan, taklah. Kalau yang dimaksud setelah dia terjatuh kepada kemaksiatan kemudian dia taubat, apakah putus istiqomahnya? Ya tidak putus, tetap. Justru bentuk istiqomah setelah dia taubat semakin banyak amalan ketaatannya, istighfarnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi istiqomah ini sebagaimana dikatakan tadi luzumus sunnah. Bahkan sebagian mengatakan ad-din kulluh, ad-din agama ini semuanya istiqomah. Sebagaimana pula dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq tadi, istiqomah adalah alla tusyriku billah. Jadi istiqomah ini tidak ada batasnya, bahkan sampai ajal menjemput kita. Jadi istiqomah sampai ajal menjemput kita. Tidak boleh kita memutus. Oh, bagaimana dia mengetahui kalau Allah telah mengampuni dosa-dosanya kemudian dia tidak melakukan istiqomah? Lah. Jadi yang saya fahami dari apa yang ditanyakan, qata istiqamah atau fi taatillah, tidak ada. Tidak boleh memutuskan istiqamahnya, tetap wajib istiqamah. Semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah dan memperbanyak istighfar sampai ajal menyebut dia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kepada Allah sampai yakin kematian itu menjemputmu. Ibadah dalam artian yang luas. Meninggalkan kesyirikan, mentauhidkan Allah, mentaati Allah, melakukan ketaatan-ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, hatta ya'tiyakal yakin. Jadi istiqamah tidak bisa diputus. Oh, kalau sudah taubat selesai. Lah, justru semakin ditingkatkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.